Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fani Anindya Salim, mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, peserta mata kuliah Sosiologi Komunikasi. Pada video kali ini, pertama, saya akan menjelaskan tentang konsep identitas. Identitas yang ada dalam diri saya dan pengalaman diskriminasi karena identitas saya, serta bagaimana media mengkonstruksi tentang identitas. Apa itu identitas? Identitas merupakan penghubung antar individu dan masyarakat melalui proses komunikasi interaksi sosial. Faktor-faktor pembentuk identitas antara lain gender, agama, kelas, dan ras. Konsep identitas. Identitas adalah titik keterikatan sementara pada posisi subjek yang dibangun oleh praktik diskursif bagi kita. Mereka adalah hasil dari artikulasi sukses atau rantai subjek ke dalam aliran wacana. Identitas individu yang tampil dalam setiap interaksi sosial disebut dengan identitas sosial, yaitu bagian dari konsep diri individu sebagai anggota suatu kelompok sosial. Identitas diri saya, nama saya Fani Anindya Salim, tempat tanggal lahir saya Pati 15 Maret 2004, agama saya agama Islam, jenis kelamin saya perempuan, pengalaman diskriminasi saya selama tinggal di Jogja karena orang Pati terkenal dengan ciri khasnya keras kepala. Saya sering mendapat julukan atau bercandaan dari teman sebagai orang Samin atau dalam bahasa sana disebut peko atau keras kepala. Media dan identitas. Teknologi komunikasi telah mengubah latar belakang di mana identitas dibangun, telah membingkai ulang orang lain yang digeneralisasi. Media dapat membentuk dan mengkonstruksi identitas dengan memberikan label dan stereotip. Selanjutnya ada pendekatan transmisional view. Definisi transmisional view yaitu transmisional view menganalisis bagaimana media bertindak sebagai saluran untuk mengirimkan pesan secara langsung kepada audiens. Contohnya, iklan TV produk kecantikan yang dengan jelas menyajikan manfaat produk secara visual dan verbal. Analisis transmisional view ada dua, yaitu yang pertama, pesan utama, identifikasi pesan utama yang ingin disampaikan media. Dua, simbol dan citra, yaitu evaluasi penggunaan simbol dan citra untuk memahami pesan yang disampaikan. Selanjutnya, kelebihan transmisional view, yaitu memberikan wawasan yang jelas tentang niat komunikator dan cara pesan disampaikan kepada audiens. Selanjutnya ada pendekatan meaning based. Definisi meaning based yaitu meaning based approach lebih fokus pada interpretasi dan makna yang diberikan oleh audiens terhadap media. Contohnya, berita kontroversial yang dapat diartikan berbeda oleh berbagai kelompok masyarakat. Analisis meaning based. Analisis meaning based ada dua, yaitu analisis konteks sosial, yaitu pahami konteks sosial yang memengaruhi interpretasi. Yang kedua, beragam interpretasi, identifikasi berbagai cara audiens dapat mengartikan konten media. Maksudnya, audiens dapat mengartikan konten di media sosial itu dengan beragam perspektif. Yang terakhir, ada kelebihan meaning based, yaitu mengakui keragaman interpretasi dalam masyarakat yang berbeda. Selanjutnya, khalayak. Siapakah khalayak? Khalayak adalah audiens, readers, penonton, pembaca, pendengar, dan pendengar yang mengkonsumsi teks media. Khalayak dibedakan menjadi dua, yaitu ada khalayak pasif dan khalayak aktif.
Khalayak pasif mempunyai karakteristik khalayak yang cenderung menerima dan mengkonsumsi konten media tanpa keterlibatan aktif. Contohnya, menonton acara televisi tanpa memberikan tanggapan atau partisipasi aktif. Khalayak aktif mempunyai karakteristik yaitu khalayak yang terlibat secara kritis, memberikan respon, dan mungkin berpartisipasi dalam pembuatan konten media. Contohnya, berdiskusi aktif di media sosial tentang topik tertentu yang sedang tren. Selanjutnya ada implikasi terhadap analisis media. Melalui peta kajian khalayak, integrasi konsep khalayak aktif dan pasif dengan teori-teori media membantu memahami bagaimana interaksi media dan audiens berkembang, serta dampaknya terhadap persepsi, sikap, dan perilaku khalayak. Contohnya, bagaimana teori partisipasi aktif khalayak dapat membentuk pemahaman terhadap respon mereka terhadap konten media. Selanjutnya ada tipe teori khalayak. Tipe teori khalayak yang pertama ada hypodermic needle theory. Teori hypodermic needle terkait dengan khalayak pasif atau terutama media massa dari tahun 1950 sampai 1960 dan memiliki efek langsung, segera, dan kuat. Informasi dan pesan disuntikkan secara langsung melalui iklan dan propaganda dengan tujuan untuk memicu respon yang diharapkan. Yang kedua, ada cultivation theory. Teori kultivasi sangat terkait dengan khalayak pasif dan menyarankan bahwa pesan yang diulang-ulang dapat mempengaruhi orang dan nilai-nilai mereka, baik atau buruk. Yang ketiga, ada two-step flow theory. Teori ini mengusulkan bahwa influencer atau pemimpin opini pertama menerima pesan dari media massa, kemudian menyampaikan pesan tersebut kepada khalayak yang lebih luas. Yang keempat, reception theory. Suatu pendekatan dalam studi sastra dan media yang memfokuskan perhatian pada cara audiens menerima, menginterpretasi, dan merespon karya seni atau media. Yang terakhir ada use and gratification theory. Individu secara sadar memilih dan menggunakan media untuk memenuhi kebutuhan dan tujuan pribadi mereka. Selanjutnya ada pop kultur dan subkultur. Definisi budaya populer atau budaya populer. Budaya populer atau budaya pop atau pop kultur adalah budaya massa yang dikonsumsi oleh masyarakat umum hingga mempraktekkan kebudayaannya. Ciri-ciri budaya populer yaitu yang pertama, aksesibilitas. Mudah diakses dan dinikmati oleh banyak orang. Yang kedua, penerimaan massa. Diterima oleh sebagian besar masyarakat. Yang ketiga, dinamis atau selalu berubah dan berkembang seiring waktu. Manifestasi budaya populer. Yang pertama, media hiburan seperti film, musik, televisi, dan permainan video. Yang kedua ada mode, tren pakaian, gaya rambut, dan aksesoris. Yang terakhir, teknologi seperti gadget dan platform digital yang populer. Perkembangan budaya populer. Seiring berjalannya waktu, evolusi musik populer pada era 1950 hingga 1960-an
Yang paling terkenal yaitu musik rock and roll, mengubah lanskap musik dengan ikon-ikon seperti Elvis Presley dan The Beatles. Era 1980-an, munculnya musik pop yang diwakili oleh penyanyi seperti Michael Jackson dan Madonna. Kemudian yang terakhir, era 2000-an hingga sekarang, berkembangnya genre musik baru seperti hip hop dan pengaruh besar musik hip hop secara global. Yang terakhir, kesimpulan. Dengan memahami hubungan kompleks antara identitas, media, dan khalayak, serta dinamika budaya populer dan subkultur, kita mendapat wawasan mendalam tentang bagaimana elemen-elemen ini saling memengaruhi dan membentuk masyarakat kontemporer. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.